kedepannya setelah masuknya si Jairo ini untuk timnas sendiri, apakah akan mendongkrak performa dari timnas itu sendiri atau gimana? Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel DB News. Tepatnya teman-teman sedang ada di segmen DB Sport bersama saya Faisal dan Saya Alan. di video kali ini kita akan ngomongin adanya rumor terkait pemain naturalisasi baru untuk timnas senior kita. Siapakah pemain terbaru tersebut? Ya, pemain terbarunya itu Jairo Ridwan, Mas Faisal. Oke, tapi sebelum lebih lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Oke Alan, karena aku ini nggak seberapa tahu tentang dunia sepak bola. Pemain naturalisasi baru ini tadi siapa namanya? Namanya itu Jairo Ridwan, Mas. Jairo Ridwan. Siapa sih si Jairo Ridwan ini? Jadi si Jairo Ridwan ini merupakan salah satu pemain yang dulunya ini berkewarganegaraan Belanda, atau tepatnya sekarang masih berkewarganegaraan Belanda, dan diproyeksikan untuk menjadi pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia, Mas. Oh gitu. Jadi Iya. dia itu punya semacam keturunan orang Indonesia tapi berkewarganegaraan Belanda gitu ya. Bener banget, Mas. Dia itu keturunan orang Manado, tepatnya neneknya itu adalah orang Manado, dan dia keturunannya itu Manado Belanda, Mas. Oke. Jadi kalau teman-teman belum tahu ya, jadi pemain timnas Indonesia ini kan rata-rata kan pemainnya ini keturunannya itu ada yang dari Belanda ya. Mayoritas kita timnya yang Belanda karena ya mau nggak mau teman-teman kalau kita mundur sedikit ke sejarah kita, emang kita itu kebanyakan lamanya dijajah oleh Belanda, makanya itu nggak heran kalau orang-orang Belanda itu juga punya keturunan orang Indonesia, Bener termasuk lini-lini timnas senior kita teman-teman. Nah kalau di Belanda sendiri si Jairo ini dia ada di klub mana nih? Oh ya, untuk sekarang itu si Jairo ini lagi berkarir di klub Royal Antwerp, Mas. Jadi tim Royal Antwerp ini merupakan salah satu tim papan atas di Liga Belgia, Mas. Papan atas ya? Iya. Bukan kaleng-kaleng nih? Bukan kaleng-kaleng, jelas bukan kaleng-kaleng. Oke. Terus dia kalau di sana ngisi posisi apa? Untuk posisi yang diisi si Jairo ini sendiri merupakan gelandang bertahan, Mas. Tapi dia ini juga termasuk seorang pemain yang versatile atau bisa bermain di berbagai posisi, dan berbagai posisi tersebut diantaranya adalah bek tengah dan juga bek kiri, Mas. Oh gitu. Bener Berarti banget. kalau misalkan dia jadi ke Indonesia, kira-kira apakah posisinya menurutmu akan berubah atau tetap akan mengisi posisi lama dia? Menurut saya sebagai pengamat timnas akhir-akhir ini yang lagi banyak pertandingan, posisi Jairo sendiri akan tetap berada di gelandang bertahan, Mas. Secara karena kita lihat posisi gelandang bertahan kita sebagai destroyer atau pemutus serangan itu kita belum punya ya. Oke. Terutama untuk mengcover posisi Tom Haye sebagai gelandang pembagi bola, kita perlu pemain berkualitas yang bisa memutus serangan, dan sosok itu ada di Jairo Ridwan ini, Mas. Oke, si Jairo Ridwan ini emang dari dulu di klubnya emang dia itu posisi gelandang. Kalau di Indonesia harapannya bisa memperkuat lah ya. Bener banget, Oke. memperkuat. Nah kalau ini ya, maksudnya kan aku ini nggak seberapa awam nih dengan proses naturalisasi. Kalau dari kamu sendiri bisa nggak jelasin ke aku nih terkait seberapa lamanya proses naturalisasi agar suatu pemain dari negara lain itu bisa menjadi pemain naturalisasi Indonesia? Oh, jadi gini, Mas, untuk ini proses naturalisasi sendiri itu bisa berjalan kurang lebih 2-4 bulan. Oh, Dan juga. proses awalnya itu adalah pihak PSSI mengkontak pemain tersebut untuk mengirimkan dokumen ke PSSI, yang nantinya dokumen tersebut akan diajukan ke DPR RI, dan setelah mendapat persetujuan dari Ketua DPR, dokumen tersebut akan naik lagi ke Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi pemain, dan setelah disahkan oleh Presiden akan melakukan sumpah, Mas. Oh gitu. Jadi dia nantinya setelah proses panjang itu dia akan menjadi kewarganegaraan Indonesia gitu ya? Bener banget. Oh, berarti orang-orang yang main di timnas sekarang ini warga negaranya Indonesia semua ya? Iya, udah warga negara Indonesia semua, dan udah meninggalkan paspor lamanya, Mas. Oke, terus kalau misalkan aku nggak tahu ya, kalau syarat untuk agar pemain tersebut bisa dikatakan naturalisasi itu seperti apa? Apakah cukup keturunan dari ayah atau ibu doang atau sampai ke atas-atas seperti nenek, buyut? Itu ada Oke. syaratnya nggak sih? Untuk syarat dari eligibilitas naturalisasi pemain Indonesia itu sendiri, yang pertama itu jelas mempunyai darah keturunan Indonesia, yang mana darah keturunan Indonesia itu maksimal ada di generasi keempat atau ketiga, saya lupa, yang jelas maksimal itu ada di kakek nenek. Oh, Entah kakek nenek itu mempunyai darah keturunan atau kakek nenek itu murni orang Indonesia, yang penting paling maksimal itu di kakek nenek. Jadi apabila ada pemain keturunan yang punya garis keturunan dari buyut, itu udah nggak bisa. Oh gitu. Dan yang kedua itu
bisa memperoleh proses naturalisasi jika orang tua atau nenek kakek dari pemain tersebut merupakan believer. Believer ini sendiri merupakan orang Belanda asli yang yang lahir di Indonesia. Oh gitu. Iya, seperti kasusnya Martin Paes itu, neneknya atau kakeknya saya lupa merupakan seorang believer, yang mana neneknya tersebut atau kakeknya merupakan orang Belanda asli yang lahir di Kediri, Mas. Oh gitu. Iya, itu bisa dapat kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan. Oke, 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 oke. Nah, kalau dari harapanmu sendiri kan kamu ngikutin bola banget nih. Kita kira kedepannya setelah masuknya si Jairo ini untuk timnas sendiri, apakah akan mendongkrak performa dari timnas itu sendiri atau gimana? Menurut saya jelas sih, Mas. Masuknya si Jairo ini ke dalam timnas senior kita akan sangat mendongkrak dan membantu timnas kita untuk semakin berkembang dan berkiprah semakin tinggi ke depannya, terutama di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini, Oh Mas. iya. Karena kita tahu sendiri si Jairo Riedewald ini mempunyai track record yang sangat bagus, yaitu dia merupakan pemain jebolan Ajax Amsterdam. Dan setelah pindah dari Ajax, dia berkarir 7 tahun di Inggris, tepatnya di tim Crystal Palace, dan merupakan pemain inti di tim tersebut sebelum akhirnya tahun lalu, entah tahun ini, silakan dikoreksi oleh kalian. Si Jairo ini pindah ke tim Belgia, yaitu Royal Antwerp, Mas. Oh gitu. Berarti dia secara track record cukup berpengalaman ya, sangat berpengalaman malah. Sangat berpengalaman sekali. Oke, oke. Nah, pengalaman tersebut lah teman-teman yang nantinya akan kita harapkan bareng-bareng bisa berpartisipasi, atau kalau ngomongin soal partisipasi, kira-kira secepatnya apakah dia bisa akhirnya untuk join ke timnas untuk kualifikasi Piala Dunia ini atau enggak? Oke, dari media Belanda yang saya ikuti, yaitu Football Amateur, terdapat informasi bahwa saat ini si Jairo Riedewald ini sedang dalam proses naturalisasi dan diproses oleh PSSI. Dan apabila hal tersebut merupakan hal yang benar atau rumor tersebut dikonfirmasi benar, maka tidak menutup kemungkinan Messilgers, Eliano Reinders, dan Jairo Riedewald akan bisa bermain ketika melawan Jepang nanti pada bulan November 2024 ini, Mas. Oke, oke, ngeri juga ya. Jadi kita harapkan agar rumor-rumor ini segera terkonfirmasi. Kalaupun benar, maka kita patut bersyukur teman-teman. Dan sepertinya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe. Dan juga teman-teman pastikan follow akun sosial media kami DB Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Faisal pamit undur diri. Alan pamit undur diri. Sampai jumpa.